Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedulur. Selamat datang di channel Cak Farming bersama saya Chris. Teman-teman, saat ini di siang hari ini saya ajak untuk dolan di area lahan kami Cak Farming. Semoga sambil ngopi-ngopi dan nonton di video sederhana ini ya. Nah, kita langsung saja ya, kita akan review lahan kami, lahan rumput. Nah, ini kelihatan sapinya dokoh banget makan jerami padi yang sudah difermentasi ya. Ini kering. Jadi di sini sapi ini full pakai bang pakan sendiri, jadi bisa menghemat dari kos ya. Ini cuma 3 sapi tapi semua pakan mandiri. Ini pakai bang pakan di sekitar di sini semua ya. Nah, kita akan langsung sambil teman-teman ngopi, silahkan untuk nonton dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di channel Cak Farming. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan WA pada kami dan order rumput ataupun indigo vera ya, sebagai konsentrat hijau untuk persiapan teman-teman mempunyai bang pakan. Nah, di sini saya akan lihatkan ada teman-teman ya. Nah, kita sambil jalan, panas banget ini, panas sepol. Nah, teman-teman, ini kondisi tempat kami benar-benar tidak ada air ya selama sebulan penuh ini ya. Kondisi ini memang tantangan buat para petani, tapi ke depan semoga juga petani Indonesia ini semakin diperhatikan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini ada rumput, ini yang sebelah ini memang campur baur ya. Dulu awal-awal memang kami belajar sebagai pemula, jadi masih ada rumput kolonjono, ada rumput king grass, ada pakcoy. Ini juga sudah kami tanami, yang sampingnya ini full ini pakai rumput pakcong ya. Dan di sini ada rumput king grass yang sampai tinggi ini hampir 4 meter ya, tinggi banget ini. Nah, udah lama belum kami panen. Kalau yang ini udah rutin kami untuk ternak kami dan juga kami jual ya. Nah, ya panas banget ya teman-teman. Ini kita akan cari tempat yang agak rindang ya, biar kameranya tidak panas banget. Nah, teman-teman, ini adalah rumput kami, rumput pakcong. Ini berumur 1 bulanan ya, rumput pakcong umur 1 bulanan. Ini tingginya segini. Ini benar-benar kering sebulan penuh. Ini tidak ada air. Nah, bisa teman-teman lihat, ini nggak ada air ya, tapi memang kadang seminggu sekali saya sirami ya. Sirami pun cuma ya sebentar kali, karena saya ngambil dari sumur, jujur sumur dari tetangga. Saya juga bekerja sama dan saya bayar memang, tapi saya lama-lama nggak enak karena memang sumurnya juga menjadi kering ya, kekurangan di sini. Nah, akibat bendungan yang selokan Mataram ditutup ya, jadi kekeringan. Tapi kita tetap masih harus bersyukur lah. Kita bisa lihat tanamannya memang nggak maksimal ya, tapi bagi saya ini tetap saya bersyukur bisa tumbuh dengan baik, walaupun memang target tidak memenuhi target ya. Nah, teman-teman, penting sekali kita punya bang pakan ya, sehingga stok pakan kita tercukupi. Kita merasakan sendiri bahwa kemarin musim benar-benar musim kemarau, tidak ada hujan. Dan sekarang pun hujannya kalau di Jogja itu masih jarang-jarang ya. Ini 2 hari ini belum ada hujan tempat kami, tapi kemarin hujan sekitar hanya 15 menit. Itu sekitar pagi hari, paling enggak sudah membasahi daun-daun di rumput ini. Nah, teman-teman, terutama bagi para peternak pemula, bersyukur sekali teman-teman yang punya lahan ya.
Dan kami tempat ini hanya full sewa ya, ini sewa, ini masih mahal sewanya nih, 1.500 per meter, karena saya ambil karena dekat rumah ini, dekat rumah saya, terpaksa saya ambil. Nah, saya masih bisa untung teman-teman. Selain memang untuk stok pakan, kami juga jual, dan juga kami buat silase juga untuk fermentasi. Dari batangnya ini untuk bibit ya. Jadi beternak itu harus kita punya terobosan yang baru terus. Maksud saya kita harus punya inovasi dan kreatif ya, sehingga kita bisa memaksimalkan pengeluaran kita, sehingga kita bisa menghadapi tantangan. Satu contoh ketika kekeringan seperti ini menjadi tantangan kita. Nanti cucuk enggak? Nah, cucuk itu kalau bahasa Jawanya cukup enggak kalau untuk nanti menghitung biaya produksinya. Oh ya teman-teman, lahan kami yang kami sewa ada sekitar 3.000 meter ya. Pertama kami nyewanya hanya sekitar kurang lebih 1.000 meter persegi, dan lama-kelamaan disewakan, kami sewa lagi menjadi 3.000 meter. Kita tanami rumput pakcong, ada kodot, ada juga sebagian ini kami tanami indigo vera, dan kami juga memperlebar lagi sewaan di daerah lain. Total kami juga bekerja sama beberapa dengan petani di desa di daerah kami, hingga total bisa mencapai 2 hektar kami sewanya. Jadi 2 hektar itu kita tidak satu tempat, dari berbagai tempat, totalnya bisa sekitar 2 hektar. Ada yang sebagian di dekat pantai ya, kita tanami indigo vera, dan ini udah tingginya sekitar 1 meteran. Besok saya akan liput kembali sehingga teman-teman bisa lihat dan belajar bersama ya. Dan ini kali ini saya akan fokus untuk di lahan kami 3.000 meter ini. Nah teman-teman, yang terutama bagi peternak pemula, ini hanya sharing saya ya. Misalnya ada kekurangan, saya mohon maaf. Teman-teman yang mau mungkin berternak awalan, sebaiknya memang kita punya bank pakan dulu ya. Kita persiapkan bank pakannya, kita beli bibit. Baik, bibitnya itu ada rumput pakcong. Kenapa beli rumput pakcong? Karena produksinya lebih tinggi, sehingga lebih banyak. Kalau odot itu produksinya memang dari kapasitasnya memang lebih besar pakcong ya. Kalau odot kan agak pendek-pendek ya, kecuali yang odot super beda lagi. Bagi saya lebih fokus ke pakcong dan juga indigo vera. Kenapa juga indigo vera? Karena indigo vera ini proteinnya juga sangat tinggi, PK nya juga tinggi, dan kandungannya sangat bagus untuk ternak. Misalnya sebagai green konsentrat hijau, sehingga kita menghemat dalam membeli konsentrat ya. Jadi teman-teman harus punya itu, pakcong dan indigo vera. Dan selanjutnya bagaimana sehingga bisa terbentuk suatu peternakan yang baik itu, yaitu pertama teman-teman punya bank pakan, kedua siapkan juga kandang. Nah kandangnya itu harus tepat ya, dari mulai pembangunannya jangan sampai salah, pilih panggung atau pilih sistem lemprak. Nah jadi benar-benar dipersiapkan semuanya ya. Jadi teman-teman terutama untuk yang punya lahan yang nganggur, dimanfaatkan ya. Enak banget kalau punya lahan nganggur dan perairannya, irigasinya ada, jadi sangat enak sekali. Tolong dimanfaatkan dengan baik. Dan juga teman-teman terutama yang bekerja sekarang ini di luar kota ataupun di luar daerah, bisa berternak walaupun jarak jauh. Banyak kok mitra saya yang seperti itu, dan saya dampingi dan juga berhasil. Strateginya bagaimana, nanti kita bisa ngobrol bersama atau WA saja, sehingga teman-teman semakin jelas. Kalau di video ini terbatas waktunya ya. Yang penting yaitu kita punya bank pakan dulu, kita rencanakan konsepnya dengan baik, peternakan itu seperti apa. Nah, beda lagi kalau memang pengemukan kan memang tertarget ya,
bisa 2 bulan panen. Dan kalau pakai hijauan kan nggak kesulit lah, 2 bulan atau 3 bulan panen. Cepat gemuk itu sulit, kecuali memang hanya berapa persen hijauannya tambah konsentrat. Nah, dan konsep saya yang saya ajak teman-teman ini, kita akan menghemat biaya, menghemat kos, manfaatkan lahan nganggur, jadi beternak tidak terbebani. Terutama teman-teman yang seperti saya ya, saya itu dompetnya tipis, jadi saya harus berpikir kreatif, memanfaatkan lahan-lahan bahkan yang nganggur kita manfaatkan untuk tanami rumput-rumput untuk pakan ternak. Jadi kita bisa punya profit padahal kita masih breeding ya. Kenapa? Nah, karena selama kita tanam rumput ini kita hanya butuh sekitar 1,5 bulan udah panen, 2 bulan udah panen ya, udah bisa diberikan ke ternak ya. Sambil jalan teman-teman, jadi mari teman-teman manfaatkan lahan yang anggur, kita hijaukan, kita bisa tanami banyak hal, tidak hanya rumput ya, kita buah-buahan, kita tanami ada apokat, durian. Jadi kita maksimalkan saja lahan ini sehingga menjadi suatu aset bahkan untuk anak cucu kita saat nanti. Nah, terutama untuk teman-teman yang dari luar yang sudah sukses lah, daripada uangnya nganggur ya, dialokasikanlah ke daerahnya untuk mengembangkan, terutama untuk warga dan juga untuk daerah desanya, menjadi berkah untuk sekelilingnya. Bagaimana untuk pengelolaannya ya, kita benar-benar harus jeli juga, kita manajemen, jangan sembarangan diberikan. Sekalipun untuk warga pun kita harus manage benar-benar ya, kalau benar-benar dicake ya, kalau benar-benar diterapkan uangnya itu benar-benar dialokasikan sesuai yang kita inginkan. Misalnya untuk tanam rumput, ternyata enggak, itu laporannya memang laporannya wah ini untuk beli bibit rumput, ternyata tidak. Nah, itu ada strateginya ya teman-teman. Nanti saya akan dampingi teman-teman yang terutama untuk tenaga kerja yang dari luar negeri ingin juga beternak tapi jarak jauh dan aman. Nanti saya akan bocorkan strateginya. Satu hal paling contoh yang sudah berhasil teman saya ada. Jadi beternak itu hanya nengok sebulan sekali ya, pulang ke desa. Beliaunya bekerja di Jakarta dan beliaunya pulang hanya sebulan sekali, tetapi bisa lihat tiap detik ya, karena memang pakai CCTV ya, jadi memang komunikasinya memang intens dilihat. Jadi CCTV itu sangat penting sekali untuk melihat dan mengawasi juga, bukan karena tidak percaya, tetapi memang kita punya SOP ya, kita punya terapkan dulu sistemnya dengan baik, maka peternakan itu akan berjalan dengan baik. Terutama penting sekali kita pelajari ilmunya dulu. Mari kita belajar bersama dan kita memaksimalkan aset ya, sehingga kita bisa benar-benar sesuai yang kita inginkan. Nah teman-teman yang mau ngobrol bersama nanti silahkan WA, kami siap selalu, kita sambut dengan baik, kita belajar bersama. Dan saya berterima kasih buat teman-teman yang menjalin perseduluran, sudah beli baik ternak tempat kami, bibit tempat kami, bahkan kami sudah mengirim sampai ke Sabang sampai Merauke. Bibit-bibit kami sudah bibit rumput, baik rumput pakcong maupun indigo vera, bisa tersebar di berbagai provinsi. Oke teman-teman, ini ya sekedar sharing ya, kalau ada kekurangan tutur kata kurang jelas saya mohon maaf. Kita saling belajar bersama, kita saling sharing, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Cak Farming. Semoga channel kami bermanfaat buat Anda semuanya. Salam sukses, salam pas duluran, selawase.